Silakan Ansel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dan judul yang kami ambil itu Bioethanol from Sweet Girls. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yaitu ada Amsem Melmambesi, ada Rehan Sakti, dan saya sendiri Venti Kulabel Urgel, ada Kartini, dan juga yang terakhir Dian Parisma. Next. Next. Oke. Sebelum itu kita harus ketahui apa itu bioetanol. Jadi bioetanol itu merupakan senyawa hidrokarbon etil alkohol yang proses produksinya itu menggunakan bahan baku alami. Tapi itu ada bantuan dari mikroorganisme. Bioetanol yang murni itu dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar gasolin. Dan untuk bahan baku bergula itu proses pembuatan bioetanol itu dapat menggunakan proses fermentasi. Sedangkan untuk bahan baku berpati itu atau berseluloside hydrolysis itu guna selulosa itu menjadi gula sebelum menjadi gula itu adanya proses fermentasi. Dan untuk bahan baku berselulosa itu perlu dilakukan proses dilignifikasi sebelum proses hidrolisis. Next. Mungkin ada yang belum tahu apa itu sweet girls. Sweet girls itu rumput gajah, tapi biasa dikenal dengan nama ilmiah itu Penicetum purpureum. Itu merupakan salah satu biomasa lignoselulosa. Biomasa ini terdiri dari komponen selulosa dan hemiselulosa yang biasa disebut dengan holose dan juga dulosa, dan juga lignin dan senyawa ekstratif dan mineral yang jumlahnya itu bervariasi sangat tergantung dari sumbernya. Next. Dan proses dari pembuatan bioetanol ini itu kami menggunakan proses termokimia atau biokimia, di mana biomasa itu melakukan persiapan bahan baku, pemilihan, pengeringan, dan penggilingan. Setelah itu masuk pada gasifikasi dan masuk pada gas sintesis dan melakukan pembersihan gas sintesis. Setelah itu masuk dalam fermentasi dan etanol akan masuk di distilasi untuk melakukan pemisahan dan permunian. Setelah itu masuk di etanol full grade. Memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Untuk proses pembuatan bioetanol ini, reaksi untuk menghasilkan etanol itu dari gas sintesis secara termokimia berlangsung dengan tekanan sekitar 200 bar dan temperatur itu di atas 300 derajat Celcius. Dan juga menggunakan baik, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa katalis yang dikelompokkan itu dengan basis RH, La itu sebagai logam promotornya itu adalah seperti Fe, La, P, Zr, Ce, atau Mn. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman dipersilakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari overall process description, yang dimana terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada gasification, yang kedua ada preparation and bioethanol synthesis, dan yang ketiga ada gas cleanup. Next slide. Gasifikasi. Proses gasifikasi merupakan proses pembakaran tidak sempurna pada temperatur yang tinggi antara 600 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius dan menggunakan udara
oksigen, uap air, atau kombinasi sebagai sumber media oksidasi atau gasifying agent dalam gasifier. Kadar air dari biomasa lignoselulosa segar mencapai 60%, sedangkan kadar air biomasa yang cocok untuk umpan bagi proses gasifikasi berkisar 10 sampai dengan 20%. Next slide. Gasification. Yang pertama, gasification tekanan rendah tidak langsung, dan ada juga gasification tekanan tinggi langsung tidak langsung. Yang pertama, gasification tekanan rendah tidak langsung dengan uap di mana pembakaran arang dalam peralatan paralel atau kombuster menyediakan energi untuk gasifikasi massa bio dengan memanaskan pasir yang diumpankan kembali ke gasifier. Yang kedua, gasifikasi tekanan tinggi langsung dari bahan baku dengan uap dan oksigen untuk menghindari pengeciran gas. Next slide. Ada dua cara untuk menghilangkan gas asam. Yang pertama yaitu dengan cara penyerapan gas alam dalam monoetanolamin atau MEA, dan yang kedua yaitu sebuah sistem PSA dengan menggunakan membran permeabel terhadap karbon dioksida serta menggunakan monoetanolamin juga sebagai pembawa. Next slide. Next. Nah, ini proses pembuatan bioetanol. Selanjutnya yaitu pretreatment process composition. Di sini ada composition of biomass after gasification, di mana terdiri dari nitrogen sebanyak 0,49%, A1 debu sebanyak 4,96%, ada hidrogen sebanyak 4,73%, ada air 15%, karbon sebanyak 40,16%, oksigen 34,59%, sulfur 0,07%. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman, silakan. Slide 14-an. Slide 15. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pretreatment proses, di mana pretreatment proses ini digunakan pada biomasa, yang dimana biomasa diolah terlebih dahulu sebelum digasifikasi. Dalam proses pretreatment ini ada 3 unit operasinya. Yang pertama itu size reduction, pengeringan, dan pencucian. Next slide. Nah, ini adalah proses pretreatment-nya, di mana umpan switch gasnya itu masuk, terus dicuci terlebih dahulu dengan air tawar di unit pencuci, lalu diasumsikan 0,5 kg air cucian diperlukan untuk mencuci rumput gajah. Setelah itu rumput gajah itu dikeringkan dengan alat mechanical press mekanis yang menghilangkan 90% air yang menyertai rumput. Setelah itu ukuran rumput dikurangi dengan penggilingan. Next slide. Nah, ini adalah skema dari proses pretreatment tersebut, di mana lignoselulosic atau biasa atau ialah sweet gasnya atau rumput gajah masuk ke wash untuk dicuci pakai air tawar untuk dihilangkan debu dan kotorannya. Setelah itu masuk ke bagian mechanical proses, yang dimana ini adalah proses secara mekanik untuk menghilangkan air dengan cara dipres. Nah, di bagian mechanical press ini untuk menghilangkan air yang dari proses wash sebelumnya. Habis itu masuk ke bagian green, yang dimana dalam proses ini adalah untuk pengecilan rumput gajah. Tujuannya ini adalah agar pada saat gasifikasi energi yang digunakan itu lebih kecil. Setelah dikecilin, rumput gajahnya itu baru dimasukkan ke proses gasifier. Next slide. Nah, di dalam gasifier terjadi pembakaran yang dimana dalamnya itu dibakar rumput gajah. Saat proses gasifikasi ini yang diinjeksikan itu menggunakan oksigen. Hasilnya itu berupa syngas. Next slide.
Nah, karena pada saat proses gasifikasi akan dihasilkan hidrokarbon, tar, dan abu. Hal itu harus dihilangkan karena hasil syngas itu harus benar-benar murni. Jadi digunakan proses hidrokarbon removal. Nah, di mana di proses hidrokarbon removal ini terdapat dua cara, yang dimana pertama itu oksidasi parsial dan yang kedua steam reforming. Cara yang pertama itu adalah oksidasi parsial. Di sini adalah untuk menghilangkan hidrokarbon menggunakan oksidasi parsial. Oksigen murni jumlah oksigen yang diinjeksikan dihitung dari rasio stoikiometri. Neraca massa spesies dalam tar dihitung berdasarkan reaksi kimia oksidasi parsial dalam bentuk konversi hidrokarbon yang berbeda. Diasumsikan sama seperti sebelumnya berdasarkan hasil eksperimen dan komputasi dari literatur. Nah, untuk cara yang kedua yaitu steam reforming atau reforming uap. Gas yang berasal dari gasifier diumpankan ke reformer pada temperatur yang sama dengan outlet dari peralatan sebelumnya, baik gasifier tekanan rendah maupun gasifier tekanan tinggi. Reformer dapat bekerja pada tekanan rendah ataupun tekanan tinggi. Untuk steam reforming, reaksi kimia yang terjadi dalam bentuk yang diberikan oleh persamaan. Next slide. Nah, ini adalah proses clean up ataupun menghilangkan padatan dari gas. Yang dimana proses ini terdapat dua. Yang pertama itu proses pembersihan panas dan proses pembersihan dingin. Yang pertama pembersihan panas. Aliran yang berasal dari gasifier langsung bertekanan tinggi melalui tahap reformasi dibersihkan untuk menghilangkan padatan dalam filter keramik. Untuk menggunakan filter, gas didinginkan terlebih dahulu sehingga 500 derajat Celcius dengan alat penukar panas. Dalam filter, hanya padatan itu berupa tar atau olefin yang dihilangkan. Model jalan pintas untuk filter diberikan sebagai fungsi dari perolehan kembali padatan, yang sama dengan 1 untuk arang dan olefin dan 0 untuk senyawa lainnya. Gas yang meninggalkan filter diekspansi sebelum memasuki sistem pembuangan hidrokarbon. Next slide. Nah, ini adalah proses pembersihan dingin, di mana aliran yang berasal dari penyaring gas tidak langsung dibersihkan pada tekanan rendah. Kemudian gas didinginkan hingga 40 derajat Celcius dalam penukar panas dan sebagai hasilnya itu air mengembun. Nah, jumlah air kental dihitung berdasarkan kelembapan saturasi pada 40 derajat Celcius dan 1,2 bar. Kemudian, aliran itu diumpankan ke scrubber. Jumlah air yang dibutuhkan untuk scrubber dihitung dengan menggunakan aturan praktis dari literatur. 0,25 kg per meter kubik gas. Air diumpankan ke scrubber pada suhu atmosfer 20 derajat Celcius. Dalam scrubber, padatan itu berupa as, car, ataupun olefin, dan NH3 dihilangkan. Sedangkan gas keluar dari scrubber dengan kelembapan yang dihitung berdasarkan kondisi jenuh. Temperatur aliran yang keluar dari scrubber ditentukan oleh keseimbangan energi yang mempertimbangkan bahwa peralatan beroperasi secara adiabatik. Aliran yang keluar dari scrubber jenuh dengan air dan dikompresi kondisi kerja sistem PSA 4,5 bar dan dikompresi lagi. Kompresi dimodelkan sebagai politropik untuk menghitung suhu akhir dan energi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Kartini Sulistianingsih di sini akan menjelaskan proses H2S removal. Nah, dari proses gasifikasi itu akan dihasilkan gas asam berupa H2S, di mana H2S ini harus dihilangkan agar pada saat proses fermentasi ini tidak menjadi impurities di dalam syngas itu sendiri. Nah, untuk menghilangkan H2S itu perlu digunakan larutan MEA. Larutan MEA ini adalah yang paling efektif dalam menghilangkan H2S. Nah, MEA ini atau monoetil amin itu berupa cairan. Proses ini terjadi pada suhu 29 derajat Celcius dan pada tekanan 29 bar. Jadi proses ini adalah prinsipnya itu dengan mengontakkan antara MEA dan syngas. Syngas masuk ke bagian bawah kolom, lalu si MEA itu lalu diinjeksikan atau dispraykan itu dari bagian atas kolom, sehingga akan terjadi kontak antara MEA dan gas syngas itu secara counter current. Jadi si MEA itu mengikat si H2S itu sehingga H2S di dalam syngas itu tidak terdapat lagi H2S karena MEA itu telah mengikat H2S. Nah, larutan MEA itu dikontakkan dengan fase gas, efisiensi untuk memulihkan gas diasumsikan itu 1 untuk H2S dan 0,9 untuk CO2-nya. Gas asam akan bereaksi dengan MEA seperti yang saya jelaskan tadi dan ditarik dari fase gasnya itu si H2S-nya itu. Next slide. Nah, setelah terjadi H2S removal, clean up dan hidrokarbon removal tadi,
si syngas ini kan sudah terbebas dari segala impurities dan padatan, sehingga lanjut ke proses gas fermentasi. Di sini saya ingin memperjelas, pada saat di awal tadi, proses fermentasi itu akan dibantu dengan katalis. Nah, pada proses pembuatan switchgrass bioetanol ini ada dua cara memang. Yang pertama dengan sintetis menggunakan katalis, dan dengan fermentasi menggunakan mikroba. Yang akan dijelaskan kali ini adalah yang menggunakan mikroba. Jadi proses fermentasi ini menggunakan mikroba itu dilakukan di dalam sebuah reaktor dengan suhu dan tekanan rendah. Nah, pada awalnya itu gas yang sudah berasal dari H2S removal itu, gas itu akan dipanaskan sebelum masuk ke dalam reaktor itu akan dipanaskan sekitar suhu 38 derajat Celcius. Nah, dan juga di dalam reaktor itu nantinya juga akan diinjeksikan air untuk menjaga konsentrasi etanol itu sendiri. Nah, setelah air dan di dalam reaktor itu ada juga sebagai sumber sumber media dari si mikroba itu. Di dalam reaktor itulah sumber media dari si mikroba untuk hidup. Nah, di dalam reaktor ini akan terjadi proses fermentasi dengan dikontakkannya antara gas, syngas, dengan si mikrobanya itu. Nah, si syngas ini akan difermentasi. Nah, hasil fermentasinya itu nanti setelah selesai fermentasinya itu akan berbentuk fase cair di mana di dalamnya itu masih terdapat si mikroba itu sendiri, si etanol, si asetat, dan air itu akan bercampur. Sehingga untuk memurnikan bioetanol itu sendiri perlu dilakukan proses dehidrasi, destilasi. Nah, next slide. Nah, pada proses fermentasi ini kan fermentator yang digunakan itu adalah reaktor. Ada banyak sekali jenis reaktor yang digunakan seperti TBR, CSTR, reaktor pengaduk. Nah, itu untuk meningkatkan laju alir massa dalam pengontakan antara gas, syngas dengan dengan mikrobanya itu, maka dilengkapilah si reaktor ini dengan baffle, dengan pengaduknya agar proses fermentasi ini aliran massanya itu terjadi secara maksimal sehingga konversi bioetanol yang diinginkan pun semakin besar. Nah, di dalam reaktor itu terjadi proses fermentasi dengan mikroba, digunakanlah asetogenik. Asetogenik ini adalah bakteri yang mampu mengonversi syngas yang di mana isikan ada CO, H2, dan CO2. Nah, inilah yang akan mereduksi nanti gas-gas hidrogen itu sehingga nanti terbentuk produk yang berupa asam organik, ini berupa asam asetat dan alkohol. Next slide. Nah, ini pada saat terjadi proses fermentasi di dalam reaktor, inilah dia proses reaksi yang terjadi. Nah, jadi di sini itu kan ada syngas itu kan yang akan difermentasi itu isinya itu kan ada CO, CO2, dan H2 hidrogen. Ini adalah tiga komponen utama yang ada di dalam syngas. Nah, di mana gas-gas ini akan difermentasi. Nah, dia itu kan ada CO. Ketika CO itu bereaksi, itu maka akan menghasilkan asetil-CoA, yang di mana nanti asetil-CoA itu akan menghasilkan si asam asetat dan etanol itu sendiri. Nah, ketika hanya CO yang bereaksi, maka sumber elektron donor tunggal itu donor elektron hanya berasal dari karbon. Nah, ketika ada karbon monoksida bereaksi dengan hidrogen, itu akan terjadi proses reaksi di mana si CO ini tidak menjadi sumber donor elektron tunggal, sehingga hidrogen ini bisa menjadi donor elektron seluruhnya, sehingga si CO ini mampu mengkonversinya itu menjadi asam asetat ataupun alkohol keseluruhannya. Seperti proses-proses pada di sini, ini adalah proses termasuk dari reduksi hidrogen atau penambahan hidrogen, sehingga dibentuklah hasil akhir dari fermentasi dengan berbagai macam jenis reaksi-reaksi dan penggabungan antara CO dan H2, CO2, H2 dan CO2, itu hasil akhirnya tetap akan asam asetat dan etanol itu sendiri. Selain itu juga dihasilkan produk samping asamnya itu berupa asam valerat dan asam pirufat. Nah, itu produk asam yang lain yang jumlahnya sedikit. Next slide. Nah, ini adalah jenis-jenis reaktor yang digunakan ketika proses fermentasi. Nah, ada jenis TBR, CSTR, dan masih banyak lagi. Namun, reaktor yang paling optimal digunakan ketika proses fermentasi adalah reaktor TBR. Nah, TBR ini bukan jenis reaktor yang berpengaduk, tapi si mikrobanya itu diikat atau dimasukkan ke dalam suatu tempat isolasi gitu, seperti di dalam packing gitu. Sehingga dia itu tipenya itu membentuk
bisa dibilang itu namanya seperti reaktor di TBR ini kan tidak berpengaduk, tapi dia lebih besar menghasilkan konversi bioetanol tinggi karena si mikroba itu akan diperangkap di dalam suatu bed keramik mekanik kaca. Nah, sehingga itu membentuk biofilin, yaitu di mana bisa mempertinggi laju reaksi konversi bioetanol itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan itu proses yang mempengaruhi pengkonversian bioetanol itu adalah jenis reaktornya dan jenis mikroba yang paling baik itu digunakan pada saat proses fermentasi adalah Chloristridium delay ini karena konversi bioetanol itu lebih tinggi ketimbang menggunakan jenis mikroba lain dan jenis reaktor yang lain. Oke, bisa next slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Sakti Prayoga. Saya akan menjelaskan proses dari umpan biomasa menjadi bioetanol. Ini dari gambar yang ditampilkan pada slide ini dibagi menjadi 4, yaitu bahan baku, gasifikasi, fermentasi, dan pemisahan dan pemurnian. Yang pertama adalah fitnya itu biomasa. Biomasa kemudian masuk ke gasifier. Gasifier ini akan menghasilkan gas sintetis. Gas sintetis itu seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrogen. Sebelum masuk ke fermenter ini atau di fermentasi itu gas sintetis itu harus melewati tahap yaitu silikon dan scrubber. Silikon itu berfungsi untuk menghilangkan partikel dari biomasa yang tidak terkonversi menjadi gas. Kemudian masuk ke scrubber. Scrubber ini berfungsi untuk menghilangkan partikulat yang mengganggu, misalnya seperti uap, air, dan tar. Setelah di scrubber itu dimasukkan ke fermentator. Di fermentator ini terdiri dari seperti media tumbuh, kemudian buffer, kemudian pengaduk. Di fermentator ini dari gas sintetis ini akan dikonversikan menjadi etanol, yaitu dengan reaksi dengan reaksi 3CO ditambah 3H2 menjadi C2 menjadi etanol ditambah CO2. Kemudian ini ada media tumbuh. Media tumbuh ini berfungsi untuk sebagai media tumbuh untuk mikroba tersebut. Kemudian setelah dari fermentator ini kan etanol yang sudah terbentuk ini kan belum umurnya kan kurang karena masih tercampur dengan media tumbuh, kemudian masih ada partikel yang lainnya. Kemudian ini dari fermentator itu masuk ke membran separator. Di membran separator itu ada yang dikembalikan lagi untuk direcycle, dan ada juga yang dilakukan pemurnian lebih lanjut, yaitu agar mendapatkan bioetanol yang lebih memenuhi standar, yaitu melalui tahap distilasi, dehidrasi, dan kemudian menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Tabel selanjutnya adalah gas fermentasi dan purifikasi. Kita mulai dari sebelah kanan, yaitu syngas yang berasal dari source gas removal ini kemudian masuk ke HE. HE ini sebagai pemanas awal. Kemudian masuk itu ada yang ke bawah itu ke catalytic pad, dan selanjutnya itu masuk ke reaktor 2. Di reaktor 2 ini kan ada yang dari bawah ini ada air dan juga ada bakteri. Ya, air ini sebelum masuk ke reaktor itu harus dipanaskan terlebih dahulu di heat exchanger 22 ini hanya kode. Air ini suhunya dipanaskan terlebih dahulu di dalam reaktor. Fungsi air ini yaitu untuk menjaga konsentrasi atau batas limit dari etanol. Kemudian bakteri ini berfungsi untuk merubah dari syngas ini agar bisa terkonversi menjadi etanol. Kemudian sedangkan kan ini ada jalur yang ke atas itu tandanya itu ada unreacted gas atau sintetis gas yang tidak bereaksi, itu melewati kompres kemudian
dilanjutkan ke mix 13. Sedangkan yang jalur yang ini itu masuk ke mechanical separator. Di mechanical separator ini bahan-bahan organik yang tidak digunakan itu akan dipisahkan, kemudian itu dipanaskan. Setelah dari mechanical separator itu dipanaskan di HE, heat exchanger 20, sebelum memasuki berkolom. Berkolom ini seperti distilasi sih. Di sini itu tekanannya itu sekitar 1 atm, kemudian pressure drop-nya itu 0,1 atm. Di sini di berkolom ini berfungsi untuk mengurangi kandungan air dalam campuran antara etanol dan air. Kemudian yang air itu ke bawah, kemudian ada CO juga yang terikut juga ke bawah, kemudian yang campuran antara etanol dan air yang masih terikut itu diteruskan ke dehydration. Kemudian dehydration dalam dehydration yang kami tampilkan ini, kami menampilkan substruktur yang diusulkan untuk dehidrasi etanol. Ini ada 4 alternatif berbeda yang dapat digunakan secara paralel, yaitu reaktivasi, absorpsi, in-ground molecular sieve, dan pervaporasi. Yang pertama yaitu tadi etanol dan air dari berkolom itu yang bagian atas masuk ke dehidrasi. Nah, di sini itu masuk ke SPL ini atau separator ini dibagi menjadi 4 aliran. Itu ada yang ke atas yaitu di bagian reaktivasi, kemudian terus ini di bagian absorpsi ground drift, dan ada ke molecular sieve, dan kemudian ada yang evaporation, dan akhirnya adalah ke fuel etanol. Yang pertama adalah reactivation. Dari campuran antara etanol dan air ini masuk ke reactivation. Di reactivation ini seperti berkolom sih, sama yang air masuki berkolom, tapi yang air ini ke bawah, kemudian yang campuran antara air dan etanol yang agak sudah dimurnikan keluar dari atas. Namun di reaktivasi ini konsentrasi yang bisa tercapai itu hanya konsentrasi yang rendah, artinya harus diproses lagi akan menghasilkan etanol dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau yang layak sebagai bahan bakar. Kemudian masuk ke setelah dari reaktivasi ini masuk ke SPL7. Terusan SPL7 ini masuk ke HE sebelum diabsorpsi. Di HE ini adalah suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Ke ADS ini ADS ini ground drift ini sebelum masuk ke ADS ini dipanaskan dulu di HE, baru masuk ke sini. Kemudian yang komponen yang air ini ke bawah ADS, kemudian setelah di sini itu tercapai, kalau nggak salah ini di absorpsi ground drift ini tercapai etanol itu kemurniannya mencapai 95%. Namun 95% ini belum memenuhi standar dari etanol untuk bahan bakar. Kemudian dari absorpsi ground drift ini lanjut ke pervaporation atau ke pervaporation ini ke mix 10 atau ke mix 8. Di yang mix 8 ini dilanjutkan ke molecular sieve. Mix 8 ini aliran fitnya yang berupa etanol dan antara campuran air dan etanol ini memasuki HE terlebih dahulu. Sama di HE di sini itu dipanaskan sekitar 90 derajat Celcius, kemudian masuk ke mol sieve. Mol sieve ini kemurniannya bisa dicapai sampai kurang dari 100%. Ini mendekati sih 100%, sehingga dari mol sieve ini bisa dilanjutkan ke
fuel etanol. Tapi sebelumnya ini dipanaskan, didinginkan terlebih dahulu mencapai 25 derajat sebelum menjadi produk fuel oil. Namun di sini itu ada tanda titik-titik, terus sampingnya itu ada MS7, kemudian ini MS8. Nah, MS7 ini mol CFO itu yang apa? Yang masih terpakai. Ini kan dari bagian molekuler CFO. Molekuler CFO ini kan dapat pemasukan dari absorption cross dan dari reactivation. Ini masuk dari sini dan ini masuk dari STL8. Kemudian di sini tadi kan di molekuler CFO ini kemurniannya itu bisa tercapai sampai mendekati 100%. Di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwa ini ada kayak backup dari mol CFO, yaitu menggunakan udara, yaitu udara yang dipanaskan terlebih dahulu, kemudian diinjeksikan ke mol CFO ini. Itu dijaga kelembapannya dan dari HE ini itu pemanasannya itu sekitar kurang lebih 90 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan dari bagian atas, kemudian keluar dari bagian bawah, yaitu sebelum ditampung ini terus didinginkan terlebih dahulu, yaitu mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian produk yang didapatkan dari mol CFO ini bisa langsung menjadi produk fuel etanol, tapi harus suhunya diturunkan terlebih dahulu di HE heat exchanger 44, yaitu suhunya sama kurang lebih sekitar 20 derajat Celcius. Sedangkan kita lanjut ke mix 10. Mix 10 itu umpannya itu berasal dari absorption Round-Cliff dan berasal dari reactivation. Ini masuk ke mix 10. Kemudian dicampurkan, kemudian masuk ke HE. HE ini juga pemanasan awal yaitu sekitar 90 derajat Celcius, ini 90 derajat Celcius. Kemudian masuk ke ini kan ada ada 3 pre-evaporation 1, 2, 3, yaitu ini seperti bagian-bagian gitu. Jadi ini bagian yang satu ini ada pori-pori, kemudian yang ini seperti yang mengabsorb atau menghilangkan partikel-partikel yang yang masih terikut. Masuk ke sini itu dipanaskan dulu di HE itu 90 derajat Celcius, kemudian masuk di sini itu dihilangkan komponen-komponen yang tidak berguna, kemudian dipanaskan lagi sebelum ke tahap pre-evaporation kedua. Di sini itu seperti komponen tingginya yang masih terikut itu dihilangkan juga, kemudian dipanaskan lagi sebelum masuk ke pre-evaporation ketiga. Jumlah ini bisa disesuaikan tergantung pabrik atau industri yang akan menggunakan etanol dehydration ini. Kemudian setelah itu etanol yang sudah melewati tahap evaporation ini didinginkan terlebih dahulu sebelum menjadi fuel etanol, yaitu di HE44. Ini 44 ini cuma tanda atau kode. Itu didinginkan sekitar kurang lebih 20 derajat Celcius. Kemudian kapasitas produksi yang kami ambil dari jurnal itu, kapasitas produksi bioetanol pada proses ini adalah 60 gal per tahun atau 60 miligalon per tahun. Kemudian penghasil rumput gajah terbesar di Indonesia itu terletak di daerah Lampung, Sumatera. Kemudian rumput gajah yang dihasilkan itu sekitar 200 ton per hektar. Ini per tahunnya ya. Kemudian 60 miligalon itu sama dengan 859.757,866 liter. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.